Para pria terhormat, ada wawasan psikologis yang menarik tentang perilaku manusia dan tubuh yang mungkin akan mengejutkan Anda. Saya tahu banyak pria sering bertanya tentang realitas tubuh dan pikiran wanita. Jadi hari ini, izinkan saya untuk sepenuhnya jujur kepada Anda. Tujuan saya hanyalah untuk berbagi wawasan yang bijaksana tentang wanita. Terlalu banyak orang mencampur mitos dengan fakta, opini dengan penelitian, dan asumsi dengan kenyataan. Kebingungan semacam itu seringkali menciptakan kesalahpahaman, kekecewaan, dan kesempatan yang terlewatkan untuk membangun hubungan yang tulus. Menjelajahi psikologi, perilaku manusia, hubungan, dan wawasan tersembunyi yang kebanyakan orang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Jadi tetaplah bersama kami saat kita terus menemukan topik-topik ini bersama-sama. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk memberikan suka. Bagikan dengan seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari mendengarnya. Juga tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan secara pribadi menanggapi sebanyak mungkin yang saya bisa. Dan jika Anda mampu, pertimbangkan untuk menggunakan fitur terima kasih super. Dukungan Anda membantu saluran ini terus menciptakan konten berharga seperti ini. Sekarang mari kita mulai diskusi hari ini. Apa saja fakta psikologis tentang tubuh dan perilaku wanita yang mungkin mengejutkan Anda? Mari kita mulai. Pertama, wanita sering mengingat pengalaman emosional yang bermakna dengan lebih jelas. Ini adalah salah satu hal terpenting yang harus dipahami setiap pria. Setiap kali seorang wanita mengalami pengalaman emosional yang bermakna, baik itu terjadi bertahun-tahun yang lalu atau baru-baru ini, ada kemungkinan besar dia akan mengingatnya untuk waktu yang lama. Itu hanyalah bagian dari bagaimana banyak wanita memproses pengalaman emosional. Dia mungkin bertindak seolah-olah dia telah melupakannya. Dia bahkan mungkin berkata, tidak apa-apa, aku tidak terlalu memikirkannya lagi. Tetapi jauh di dalam hatinya, ingatan itu masih ada. Itu telah disimpan menunggu sampai sesuatu mengingatkannya. Jika situasi serupa terjadi lagi, ingatan-ingatan sebelumnya dapat kembali. Dia tidak hanya akan membicarakan situasi saat ini. Dia mungkin juga mengingat pengalaman masa lalu yang menciptakan emosi serupa. Inilah mengapa banyak pria bertanya-tanya, mengapa dia menyebutkan sesuatu yang terjadi 3 tahun lalu? Kupikir kita sudah membahasnya. Kenyataannya adalah dia mungkin belum melupakannya. Dia hanya memilih untuk tidak membicarakannya sampai sesuatu mengingatkannya pada perasaan itu. Satu hal penting yang harus dipahami setiap pria adalah bahwa pengalaman yang bermakna secara emosional seringkali tetap diingat oleh banyak wanita. Baik itu terjadi di masa lalu atau terjadi saat ini. Itu adalah wawasan penting yang perlu diingat. Penelitian menunjukkan bahwa otak wanita seringkali memiliki koneksi yang kuat antara wilayah yang bertanggung jawab untuk memproses emosi dan wilayah yang terlibat dalam menyimpan ingatan. Karena itu, pengalaman yang signifikan secara emosional mungkin diingat lebih dalam dan diingat dengan lebih detail. Jadi ketika dia berbicara tentang sesuatu dari masa lalu, itu tidak selalu berarti dia mencoba menghukum Anda atau sengaja menyimpan dendam. Lebih sering dia mengingat pengalaman yang memiliki dampak emosional yang bertahan lama. Baginya, ingatan itu masih terasa sangat nyata, bahkan bertahun-tahun kemudian. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Ketika kenangan emosional itu muncul, responsmu jauh lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Jika kamu langsung mengabaikan perasaannya, bersikap defensif, atau mengatakan bahwa dia berlebihan, dia mungkin merasa bahwa pengalamannya diabaikan. Tetapi jika kamu mendengarkan dengan saksama, mengakui perspektifnya, dan menunjukkan pemahaman yang tulus, kamu menciptakan kepercayaan dan keamanan emosional yang lebih besar dalam hubungan tersebut. Poin penting lainnya melibatkan sentuhan yang menenangkan di punggung atas atau bawah dan apa yang dapat dikomunikasikannya. Ini adalah pengamatan psikologis menarik lainnya tentang bahasa tubuh. Banyak wanita merasa nyaman ketika seseorang yang mereka percayai dengan lembut meletakkan tangan di punggung mereka, karena gerakan itu seringkali mengkomunikasikan dukungan, jaminan, dan kedekatan. Itu juga dapat mengekspresikan perhatian
dan penghargaan positif tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbicara dari pengalaman dan dari percakapan dengan banyak wanita, sentuhan hormat di punggung dapat mengkomunikasikan bahwa kamu mendukung, dapat diandalkan, dan hadir. Jika dilakukan dengan tepat dan diterima, gerakan sederhana ini seringkali membantu seorang wanita merasa lebih nyaman dan dihargai. Itu membawa kita ke poin kedua. Bagian punggung bawah, khususnya, bukanlah area yang disentuh sembarangan oleh kebanyakan orang. Area ini umumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ketika Anda dengan hormat meletakkan tangan Anda di sana, dengan menyentuh punggung bawahnya dalam situasi yang tepat, Anda mungkin sedang mengkomunikasikan perlindungan, kehadiran, dan kepercayaan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda mengungkapkan bahwa Anda ada di sana untuk mendukungnya dan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkannya. Ketiga, koneksi emosional memainkan peran utama dalam pengalaman keintiman seorang wanita. Mari kita bahas ini sejenak. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana perasaannya. Apakah ia baik-baik saja secara emosional? Apakah ia rileks? Apakah ia mengalami stres yang tidak perlu? Apakah ia merasa aman dan nyaman secara emosional? Ketika hambatan emosional tersebut berkurang, ia jauh lebih mungkin untuk mengalami kedekatan dan hubungan yang tulus. Itulah sesuatu yang harus diingat oleh setiap pria. Pikiran adalah salah satu pengaruh terkuat pada pengalaman intim. Meskipun ini berlaku untuk pria dan wanita, hal ini seringkali sangat penting bagi wanita. Kemampuan seorang wanita untuk sepenuhnya menikmati kedekatan emosional dan fisik sangat terkait dengan seberapa aman, rileks, dan nyaman secara emosional yang ia rasakan. Kirim bagian selanjutnya, dan saya akan terus menggunakan gaya, panjang, dan pilihan kata yang ramah monetisasi yang sama. Here's the next section, lightly paraphrase while preserving the original length, structure, tone, and pacing. I've also softened potentially advertiser-sensitive wording to make it more monetization-friendly without changing the meaning. 3. Emotional state. If she is feeling stressed, mentally distracted, anxious, or carrying unresolved emotional burdens, her body may not respond the way it naturally could. Even though she is physically there, her thoughts may be somewhere else entirely, and no amount of physical effort can replace a mind that isn't fully present. That is why emotional connection matters so much. That is why trust and a sense of security are incredibly important. It is also why you should never rush closeness with a woman. Instead, you need to create an environment where she feels comfortable enough to relax, let go of unnecessary stress, and be fully present in the moment. When she feels safe, when she feels appreciated, and when she knows she is not being judged, she is much more likely to respond naturally and comfortably. That is when genuine connection truly begins to develop. The Stoic philosopher Epictetus taught, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." When it comes to emotional and physical closeness, your ability to create a calm, supportive, and pressure-free environment is far more valuable than focusing only on technique. You need to be patient. You need to be fully present. You need to pay attention to her emotional needs. And when you do those things consistently, the experience becomes far more meaningful for both of you. Number 4, let's talk about how women's hormones can influence mood, attraction, and relationship dynamics. One thing every gentleman should understand is that a woman's hormones naturally change over time. They are not always at exactly the same level. Some women experience relatively stable hormonal patterns, while others go through more noticeable fluctuations. When hormones are well balanced, they can contribute to a more stable mood and overall sense of well-being. However, when hormone levels are fluctuating, they may affect emotions, energy levels, and daily interactions. For example, during different phases of the menstrual cycle, some women may feel more emotionally sensitive, more easily frustrated, or simply prefer extra personal space. At those moments, she may not feel like talking as much or may not want as much closeness. These changes are often connected to natural hormonal fluctuations rather than to anything you personally did. When her hormones are fluctuating, she may become more sensitive, more emotionally reactive, or more easily irritated than usual. She may question certain situations more often, become quieter, create a little distance, or occasionally say things she wouldn't normally express under calmer circumstances.
If you immediately take everything personally, become defensive, or respond with frustration, you may be misunderstanding what is actually happening. In many cases, she is not trying to criticize or attack you. Instead, she may simply be navigating internal physical and emotional changes that temporarily affect how she feels. During those moments, what often helps the most is your patience, your understanding, and your ability to remain calm, supportive, and emotionally steady. Send the next section whenever you're ready, and I'll continue with the same style and level of detail.